Di tengah gejolak perekonomian dunia, salah satunya dilakukan dengan juga untuk mengantisipasi adalah dengan mengefisiensikan anggaran. Termasuk terkait dengan efisiensi APBD di 2025 ini di tingkat provinsi bahkan mencapai 2 triliun, Pak. Dan di Bandung Barat utamanya ini terjadi pengurangan dan transfer bahkan 130 miliar rupiah. Nah, bagaimana sih Anda melihat dampak kebijakan ini terhadap program-program unggulan di Kabupaten Bandung? Terima kasih Mbak Sasa, selamat malam. Tentunya kalau kita berbicara daerah, pada saat begitu ada instruksi dari Pak Presiden efisiensi, awalnya sih memang terjadi gejolak, ya, yang mana bahwa efisiensi ini bukan hanya di tingkat APBD kabupaten, kota dan juga provinsi, bahkan di kementerian pun sama. Nah, setelah mendapatkan penjelasan dari Pak Presiden secara langsung, maka informasi ini bisa diserap, apalagi pada waktu kemarin kita melaksanakan pasca pelantikan itu retreat di Magelang 8 hari. Di sana Pak Presiden menyampaikan hampir orasi 2,5 jam menyampaikan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan. Nah, setelah kita laksanakan efisiensi berdasarkan instruksi Pak Presiden bahwa memang pada dasarnya kita tidak mengefisiensi anggaran yang wajib. Ya, kan ada dalam pola penganggaran itu ada anggaran wajib, ada pilihan. Nah, kalau yang wajib mah tidak diganggu. Nah, karena di sini sudah jelas instruksi efisiensinya bagi kabupaten kota itu diantaranya perjalanan dinas, dipangkas 50%, hal-hal yang sifatnya seremonial ini dipangkas bahkan dihilangkan. Kalau ada program-program kegiatan yang output tidak ada outcome-nya, maka ini juga diefisiensi dan ini diarahkan kepada awalnya untuk mempersiapkan makanan gizi gratis. Tetapi setelah ada penjelasan dari Pak Presiden bahwa untuk melaksanakan program dan janji politik Pak Presiden dengan memberikan makanan gizi gratis ini, ternyata sudah disiapkan anggarannya. Nah, sehingga yang hasil efisiensi yang sudah dilakukan oleh kepala daerah se-Indonesia itu akhirnya dikembalikan lagi kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya penting, terutama infrastruktur dan juga sekolah dan juga kegiatan-kegiatan atau program wajib. Jadi sudah dipastikan infrastruktur tidak terganggu ya Pak? Tidak terganggu, hanya memang ada di antaranya infrastruktur yang terganggu, yaitu yang berasal dari DAK. Contohnya kami di Kabupaten Bandung kena dampak juga hampir sekitar 270 miliaran. Jadi dana alokasi khusus dari APBN ini efisiensi sehingga belum terserap. Nah, mudah-mudahan kata Wakil Ketua DPR RI Kang Haji Jun kemarin sudah menyampaikan mudah-mudahan ada relokasi lagi atau penyesuaian yang padanya mungkin akan ada penyesuaian kembali, apalagi kepada akses yang sifatnya jalan yang ada hubungan di dua daerah. Ini juga penting. Dan kita tahu juga bahwa saat ini target investasi bahkan yang ditargetkan mencapai 10 triliun. Fokus anggaran cukup banyak Pak di sektor pertanian, EBT bahkan di pariwisata. Nah, tapi Pak di tengah kondisi perekonomian yang cukup menantang dan juga efisiensi anggaran, langkah-langkah strategis apa saja sih Pak yang akan dilakukan untuk bisa menarik ataupun bisa mencapai target investasi tersebut? Saya kira dengan gerakan saat ini pemerintah sudah memberikan gambaran bahwa pemerintah akan hadir di tengah masyarakat dengan adanya program Satgas Pemberantasan Premanisme diantaranya. Kenapa ini dilakukan? Karena ini untuk menjaga kenyamanan para investasi. Yang kedua dengan programnya Pak Presiden, dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih pun sama. Ini juga akan terjadi ekonomi secara ekonomi mikro. Jadi uang itu akan berputar di desa. Nah, kalau kita lihat dibandingkan berapa pengaruh terhadap perputaran uang yang berada di desa, insya Allah akan meningkat PDRB-nya di 4%. Ya, kita lihat kenapa, karena anggap saja di Kabupaten Bandung rencananya ada 361 titik dapur
yang tentu kalau kita hitung 1,3.500 berarti hampir 1,26 juta jiwa yang diberi makanan gratis, dan di sini berdiri koperasi. Nah, koperasi ini yang mensupport kebutuhan dari dapur tersebut. Nah, maka ini akan terjadi perputaran kurang lebih 4,3 triliun uang 1 tahun akan berputar di desa. Yang kedua, bahwa dengan adanya kegiatan dan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang sifatnya pemangkasan birokrasi ini juga akan mempermudah investasi untuk masuk. Tetapi memang kita harus memperhatikan juga masalah apakah ini masuk kepada lahan sawah yang dilindungi atau LSD, atau ini merusak lingkungan dan sebagainya. Ini juga harus menjadikan salah satu pertimbangan. Karena jangan sampai kita mendatangkan investasi atau investor, tetapi bahkan sebaliknya merusak lingkungan yang berakibat dampak dari itu banjir, ya banjir bandang, yang pada akhirnya ini merusak lingkungan. Yang jadi pada harus diperhatikan juga setelah dihitung ini lebih besar anggarannya. Biaya recovery itu kan lebih besar dibandingkan dengan kita membuat daripada awal. Tapi bagaimana Pak untuk bisa menjaga iklim investasi dan juga menggelar karpet merah bagi para investor gitu Pak, di tengah saat ini kondisi yang cukup menantang dan dari segi investasi juga cukup kompetitif? Kalau kita bandingkan, kejadian 2020 dan 2021 ini lebih berat dibandingkan dengan kondisi ekonomi saat ini. Pada tahun 2020 itu COVID-19 ini kan hal yang abstrak. Artinya tidak kelihatan. Apakah si masyarakat bakal selamat dan tidak, ini tidak akan tidak bisa tergambarkan. Kecuali dengan gerakan vaksin waktu itu kan. Saya mengalami hal itu. Hari ini, anggap saja ini di tataran permukaan, ini kan sudah jelas. Keinginan Pak Presiden dalam konteks pemerataan ekonomi di Indonesia, ini perlu kita sambut. Yang pada akhirnya kita akan dorong apa potensi lokal yang ada. Maka para petani kita, terutama di Kabupaten Bandung ini kan kita penghasil padinya hampir 300.000 ton per tahun. Ya. Maka kita akan berikan program yang berpihak untuk para petani dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan terjadi swasembada pangan. Nah, maka program ini salah satu program yang prioritas yang harus kita arahkan supaya bisa menjawab tantangan global. Yang pada akhirnya kita akan terjadi swasembada pangan. Nah, kita sepakat hal itu. Dan insya Allah ini juga akan menambah lapangan kerja, dan kalau ada lapangan kerja bertambah ini akan meningkatkan taraf hidup masyarakat, akan lebih sejahtera lagi.